Halo semuanya, kembali lagi di webinar CLO, fitur terbaru versi 2026.0. Untuk melihat kembali semua fitur terbaru dari versi 2026.0 dan setiap versi sebelumnya, Anda dapat mengakses di kolom deskripsi untuk menuju ke link website CLO. Kali ini, topik yang akan kami bahas dalam webinar adalah Key Features 2D, 3D, File, Avatar, Materials, Mode Editor, Render, dan CLO Set. Halo semuanya, pernahkah Anda berharap bisa membuat sketsa desain langsung pada avatar untuk memvisualisasikan siluet dengan cepat? Dalam pembaruan terbaru ini, kami memperkenalkan fitur 3D Pencil Add Avatar untuk mewujudkan imajinasi Anda. Dengan alat ini, Anda dapat menggambar garis dengan bebas di avatar seolah-olah sedang membuat sketsa di atas kertas. Sketsa ini kemudian dapat dikonversi secara instan menjadi kurva 3D dan bahkan dibuat sebagai pola 2D. Mari kita lihat alur kerja yang inovatif dan dipercepat ini. Kita akan mulai dengan avatar yang sudah dimuat di 3D window. Silahkan lihat 3D toolbar di sisi kiri layar. Klik dan tahan ikon 3D Pen Add Avatar untuk memunculkan submenu, lalu pilih alat 3D Pencil Add Avatar yang baru ditambahkan. Segera setelah Anda memilihnya, Sketch Window akan muncul di pojok kiri atas 2D window. Anda juga akan melihat bahwa 3D window secara otomatis beralih ke tampilan depan yang dioptimalkan untuk membuat sketsa. Harap dicatat bahwa dalam mode ini, rotasi dibatasi untuk memastikan keakuratan gambar. Namun, Anda tetap dapat memperbesar dan memperkecil dengan bebas. Sekarang, mari kita mulai membuat sketsa langsung pada avatar. Di Sketch Window, pastikan tipe disetel ke pensil. Cukup klik dan seret pada permukaan avatar untuk menggambar garis. Anda akan melihat bahwa penghalusan diterapkan secara real-time, menciptakan kurva yang sangat halus saat Anda menggambar. Mari kita bahas beberapa opsi berguna di Sketch Window. Simetri. Mengaktifkan ini memungkinkan Anda membuat sketsa secara simetris di seluruh sumbu tengah avatar. Sangat cocok untuk jaket atau gaun. Conversion Guide. Ini menunjukkan pratinjau tentang bagaimana sketsa Anda akan dikonversi menjadi kurva 3D pen nanti. Ini menampilkan titik-titik di mana garis akan menekuk. Jika kurva terlihat terlalu bulat, Anda dapat menggunakan panduan ini untuk memeriksa dan menyesuaikan penempatan titik. Viewpoint. Gunakan tombol di bagian bawah untuk beralih dengan cepat antara tampilan depan dan belakang untuk melengkapi keseluruhan siluet Anda. Mari kita sketsa gaun sederhana menggunakan fitur-fitur ini. Saya akan mulai dengan simetri dan conversion guide dinyalakan. Setelah bagian depan selesai, saya akan mengganti viewpoint ke belakang untuk menyelesaikan sketsa belakang. Jika Anda membuat kesalahan, jangan khawatir. Pilih ikon penghapus di bagian atas Sketch Window. Anda dapat menyesuaikan ukuran penghapus antara 10 dan 100 piksel menggunakan penggeser ukuran. Kursor lingkaran berbatasan dua ganda akan muncul. Cukup seret ke atas garis yang ingin Anda hapus. Tips: Anda juga dapat menahan tombol Shift sambil menggambar untuk membuat garis yang benar-benar lurus. Setelah sketsa Anda selesai, saatnya mengubah garis-garis ini menjadi data yang dapat dikerjakan. Klik tombol Convert to 3D Pen di bagian paling bawah Sketch Window. Seketika, sketsa 2D Anda diproyeksikan ke permukaan avatar sebagai kurva 3D Pen. Perangkat lunak secara otomatis mengalihkan alat aktif Anda ke Edit 3D Pen Add Avatar, memungkinkan penyempurnaan segera. Jika Anda membuat sketsa garis terus-menerus dari depan ke belakang, garis-garis tersebut akan secara otomatis bergabung menjadi satu bentuk 3D yang kontinu saat konversi. Sekarang, cukup pilih garis-garis ini dan gunakan alat flatten untuk menghasilkan pola 2D dengan jahitan yang sudah diterapkan. Hari ini, kita telah mengeksplorasi fitur 3D Pencil yang baru. Kemampuan untuk memulai proses desain Anda secara intuitif di avatar tanpa perhitungan numerik yang rumit adalah pengubah permainan yang nyata. Kami menanti Anda menerapkan ide-ide kreatif Anda lebih cepat dan lebih bebas dari sebelumnya. Kami sangat senang memperkenalkan fitur gluing baru di pembaharuan Cloud 2026.0. Sebelumnya, Anda harus menggunakan garis jahitan atau tag untuk mengamankan trim seperti saku dan label.
Sekarang, dengan alat glue, Anda dapat mengoleskan perekat ke seluruh pola atau area tertentu untuk membuat dua pola menempel sempurna satu sama lain. Fitur gluing awalnya dirancang untuk mendukung konstruksi no-sew, metode perekatan tanpa jahitan yang umum digunakan dalam pembuatan alas kaki. Karena asal-usul ini, beberapa gerakan mungkin terasa agak unik saat bekerja pada pakaian. Namun, kami berencana untuk terus menyempurnakan alat ini agar dapat digunakan secara universal di semua kategori, termasuk pakaian jadi. Pertama, mari kita lihat contoh alas kaki untuk melihat bagaimana fungsi-fungsi ini berfungsi dalam alur kerja dunia nyata. Mari kita mulai dengan 2D glooming pattern. Di layar, Anda dapat melihat pola bagian atas sepatu yang siap untuk dirakit. Fitur pertama yang akan saya demonstrasikan adalah alat glue fill. Silahkan pilih glue fill dari toolbar. Alat ini otomatis mengenali batas pola atau bentuk internal untuk menentukan area perekat dengan sangat cepat. Tempatkan subpola, bagian yang akan ditempelkan, tepat di atas pola dasar. Klik subpola tersebut atau bentuk internal di dalamnya. Setelah diklik, pola akan disorot warna oranye, menunjukkan bahwa ikatan perekat telah dibuat. Jika Anda perlu memposisikan kembali pola setelah direkatkan, silahkan memindahkannya, status perekat akan tetap. Alat ini bekerja dengan cara yang sama di 3D window. Posisikan subpola sangat dekat dengan atas atau bawah pola dasar. Klik subpola dengan alat glue fill untuk mengatur ikatan. Selagi alat aktif, Anda akan melihat jendela opsi glue fill di bagian kanan atas jendela 3D. Jika Anda mengubah mode menjadi subtract dan klik pola yang sudah direkat, perekat akan dihapus. Selanjutnya, mari kita lihat alat glue brush. Di toolbar 2D atau 3D, klik dan tahan alat glue selama 2 detik, lalu pilih brush dari submenu. Alat ini memungkinkan Anda untuk secara bebas menentukan area perekat pada bagian tertentu dari suatu pola, bukan keseluruhan bagian. Dengan dua pola yang saling bertumpang tindih, cukup lukis dengan menyeret area yang ingin Anda rekatkan. Highlight oranye akan muncul di layar. Mari kita lihat pengaturan glue brush di bagian kanan atas jendela. Tipe Over. Mengoleskan perekat ke bagian bawah subpola untuk menempelkannya ke apapun yang ada di bawahnya. Under. Mengoleskan perekat ke atas pola untuk menempelkannya ke apapun yang ada di atasnya. Singkatnya, walaupun penempatan lem berbeda, hasilnya dua pola yang terikat sempurna menjadi satu adalah sama. Mode. Beralih antara add atau subtract untuk membuat area perekat baru atau menghapus bagian yang sudah ada. Size. Sesuaikan ukuran kuas untuk sesuai dengan pola Anda. Anda dapat menyerat penggeser atau memasukkan nilai tertentu untuk mencakup segala sesuatu, dari detail halus hingga permukaan besar. Terakhir, kita punya alat stiker yang memungkinkan Anda mengambil pola dan menempelkannya tepat di mana Anda inginkan. Pilih alat stiker di jendela 2D. Klik pola yang ingin Anda pasang. Sebuah ghost shape atau siluet pola akan mengikuti kursor mouse Anda. Gunakan panduan ini untuk membidik posisi tepat pada pola dasar, lalu klik lagi. Keuntungan terbesar dari alat stiker adalah Anda tidak perlu menumpang tindihkan pola secara manual di jendela 2D sebelumnya. Ghost shape memungkinkan Anda menentukan seluruh area ikatan secara instan. Jika Anda melihat pesan no contact, coba pindahkan pola lebih dekat ke garmen basar dan coba lagi. Tergantung dari alur kerja Anda, satu jendela mungkin lebih efisien daripada yang lain. 2D window. Paling baik ketika bentuk dari dua pola cocok sempurna atau ketika struktur lapisannya lugas. Ini jauh lebih cepat dan lebih nyaman. 3D window. Paling baik ketika pola memiliki bentuk yang berbeda atau ketika Anda perlu menempatkan pola secara akurat pada struktur melengkung yang kompleks yang telah disimulasikan. Pertimbangkan bentuk dan struktur pola Anda untuk memilih jendela yang paling cocok untuk tugas. Fitur ini sangat serbaguna, tidak hanya untuk alas kaki tapi juga untuk pakaian. Coba gunakan fungsi glue untuk memasang patch, label, atau saku tanpa jahitan.
Anda akan dapat membuat efek berlapis yang realistis jauh lebih cepat dan lebih mudah tanpa kerumitan jahitan yang rumit. Kami harap Anda mengeksplorasi dan menikmati menggunakan alat-alat baru ini dalam berbagai proyek desain Anda. Dalam pembaharuan Claw 2026.0, kami sangat senang memperkenalkan fitur lacing baru. Hari ini, saya akan menunjukkan cara cepat dan mudah membuat tali untuk item seperti sepatu dan korset. Dahulu, memasukkan tali melalui lubang adalah proses manual yang membosankan. Dengan lacing tool yang baru, Anda dapat otomatis menentukan jalur dan arah tali hanya dengan memilih lubangnya. Tidak hanya membuat jalur, itu otomatis menghasilkan pola yang sepenuhnya dapat diedit sehingga mengurangi waktu produksi Anda secara drastis. Mari kita jelajahi proses ini menggunakan contoh sepatu ini. Pertama, mari kita tentukan jalur di mana tali akan melewati. Pilih lacing tool dari toolbar. Di jendela pola 2D, klik lubang pertama di mana tali dimulai atau dimasukkan. Lanjutkan klik lubang tersisa sesuai urutan yang Anda inginkan untuk dilalui tali. Setelah Anda mencapai lubang terakhir, klik 2 kali atau tekan Enter untuk memfinalisasi jalur. Segera setelah pengaturan selesai, Anda akan melihat pola tali yang otomatis dihasilkan di jendela 2D yang dapat diedit secara bebas. Setelah jalur ditetapkan, Anda dapat memperbaiki arah masuk dan kelengkungan tali. Reverse direction, segera setelah menetapkan jalur, ikon reverse akan mengikuti kursor Anda. Klik pada lubang tertentu untuk membalikan arah masuk tali. Misalnya beralih dari atas ke bawah. Anda dapat melihat perubahan ini tercermin secara real-time di 3D window. Curvature. Gunakan penggeser curvature untuk menyesuaikan lengkungan tali. Meningkatkan kelengkungan membantu mencegah tali menembus atau bertabrakan dengan pola di sekitarnya yang mengarah pada simulasi yang lebih stabil. Tali yang dihasilkan adalah bagian pola standar. Anda dapat mengedit ketebalan, bahan, atau sifat fisiknya secara independen di properti editor seperti bagian pakaian lainnya. Untuk item seperti sepatu di mana beberapa lapisan tersusun rapat, Anda mungkin memerlukan langkah tambahan selain penyesuaian kelengkungan untuk simulasi yang stabil. Berikut beberapa tips profesional. Manajemen layer. Jika celah antara lidah sepatu dan tali sangat sempit, freeze semua pola kecuali tali sebelum simulasi. Pilih pola lidah sepatu dan atur nilai layer mereka menjadi -1 di properti editor. Ini membantu mencegah tabrakan yang mungkin tidak terpecahkan hanya dengan penyesuaian kelengkungan. Pengaturan global simulasi. Saat Anda perlu mengencangkan tali dengan kuat, klik kanan pada latar belakang jendela 3D dan pilih Simulation Properties. Tingkatkan nilai Avoidance Stiffness menjadi 0,1. Catatan. Avoidance Stiffness mewakili gaya yang dipertahankan untuk menghormati nilai Additional Thickness Collision. Meningkatkan ini memastikan bahwa tali tidak akan menyumbul melalui lubang tali, bahkan saat ditarik kencang. Terakhir, terapkan fungsi strengthen pada pola tali untuk membuatnya lebih kaku sebelum menjalankan simulasi. Tips ini khusus untuk pola berlapis kompleks, seperti tali sepatu. Untuk pakaian yang lebih sederhana, alat ini bekerja dengan sempurna tanpa langkah tambahan ini. Jadi, silahkan gunakan secara fleksibel berdasarkan kebutuhan proyek spesifik Anda. Kita telah membahas lacing tool baru dan membagikan beberapa tips simulasi untuk hasil berkualitas tinggi. Sekarang, bahkan struktur pertalian yang paling kompleks pun dapat diselesaikan hanya dengan beberapa klik dan pengaturan sederhana. Kami menantikan untuk melihat konten terperinci dan berkualitas tinggi yang Anda buat menggunakan fitur-fitur yang ditingkatkan ini. Dalam versi ini, fitur Pattern Drafter telah diperluas dengan penambahan pembuatan POM otomatis, grading, dan edit mode, memungkinkan penggunaan yang lebih serbaguna. Anda sekarang dapat melampaui tahap pembuatan pola sederhana dan menangani semuanya, mulai dari manajemen spesifikasi ukuran untuk produksi aktual hingga pengembangan ukuran grading dalam satu alur kerja tunggal. Mari kita lihat setiap fiturnya. Pertama, mari kita lihat bagaimana POM dibuat secara otomatis untuk pola yang dibuat di Pattern Drafter dan cara memodifikasinya. Klik 2D di menu utama atas dan luncurkan Pattern Drafter. Saya akan memilih kategori T-shirt dan set in di bagian atas. Anda akan melihat pengukuran muncul di bagian bawah. Saat membuat pola dengan Pattern Drafter, POM secara otomatis dihasilkan berdasarkan item pengukuran yang sedang aktif di jendela. Oleh karena itu, Anda harus mengaktifkan pengukuran yang Anda inginkan untuk POM dalam daftar pengukuran. Sebelum membuat pola, saya akan beralih ke Simple Mode, mengaktifkan nilai Across Waist, mengaktifkan opsi Total untuk nilai keliling, lalu membuat pola. Sekarang, saya akan menutup jendela Pattern Drafter. Anda dapat melihat bahwa POM telah dibuat secara otomatis pada pola di jendela pola 2D, berdasarkan daftar pengukuran yang aktif.
Mengklik tab POM di objek browser memungkinkan Anda memverifikasi POM yang dihasilkan. Untuk memodifikasi POM yang dihasilkan, pilih alat edit POM dari toolbar 2D dan klik garis POM di jendela pola 2D untuk menyesuaikan nilai secara langsung. Mengubah nilai di sini akan memperbaharui nilai input di jendela Pattern Drafter serta data di tab POM di objek browser secara real-time. Satu hal yang perlu diingat adalah jika Anda menggunakan alat edit pattern untuk menarik dan mengubah garis besar pola secara langsung, pemberitahuan akan muncul yang menyatakan bahwa akan sulit untuk memodifikasi pola menggunakan nilai parametrik di Pattern Drafter. Jika Anda klik Edit in Drafter, Anda akan segera terhubung ke Pattern Drafter Edit Mode untuk terus memodifikasi nilai pengukuran. Klik Proceed akan memutuskan pola dari pengukuran Pattern Drafter dan memungkinkan pengeditan manual langsung seperti pola standar. Mari klik Cancel untuk mempertahankan status saat ini dan menutup pemberitahuan. Sekarang, mari kita gunakan Pattern Drafter Edit Mode untuk memodifikasi pola t-shirt yang sudah kita buat. Sama seperti sebelumnya, klik 2D di menu utama atas dan jalankan Pattern Drafter. Saat jendela terbuka, Anda akan melihat tombol Create dan Edit di tengah layar Anda. Agar tombol Edit muncul, pola yang dibuat dengan Pattern Drafter harus sudah ada di jendela pola 2D. Juga, harap dicatat bahwa jika Anda baru saja membuat pola, Anda harus menutup dan memulai ulang jendela Pattern Drafter agar icon edit menjadi aktif dan memungkinkan masuk ke edit mode yang benar. Sekarang, mari kita klik icon edit. Semua pengukuran yang Anda aktifkan akan muncul pada pola di jendela pola 2D, dan pola tersebut akan berubah menjadi bentuk pola hantu. Anda dapat melihat bahwa nilai neck width yang dimodifikasi sebelumnya menggunakan alat edit POM telah diterapkan. Anda dapat menambah atau mengedit item pengukuran selain nilai. Saya akan mengaktifkan item bagian belakang untuk sesuai dengan badan depan dan menyesuaikan dimensinya sedikit. Setelah modifikasi selesai, lihat dua tombol di kanan bawah. Klik tombol Update akan segera menerapkan perubahan pada pola yang dipilih. Di sisi lain, tombol Create as New memungkinkan Anda untuk menghasilkan pola yang benar-benar baru dengan data yang dimodifikasi sambil mempertahankan pola aslinya. Mari kita klik Create as New untuk menghasilkan pola lain. Sekarang ada dua pola berdampingan di jendela 2D. Jika Anda memeriksa tab POM di objek browser, Anda akan melihat daftar POM untuk masing-masing dari kedua pola tersebut. Mari kita lihat cara memodifikasi dan menerapkan perubahan dalam Edit Mode ketika ada beberapa pola yang dibuat di Pattern Drafter. Buka jendela Pattern Drafter dan klik tombol Edit. Di pojok kanan atas jendela Edit Mode, menu tarik ke bawah baru muncul di mana Anda dapat memilih dari beberapa pola. Mengklik menu ini akan menampilkan daftar pola yang saat ini terbuat, memungkinkan Anda untuk memilih yang spesifik yang ingin Anda modifikasi. Saat Anda memilih pola dari daftar, hanya pola tersebut yang akan muncul sebagai hantu di jendela pola 2D, memungkinkan Anda untuk mengedit dan memperbaharui data numeriknya secara terpisah dengan nyaman. Terakhir, mari kita lihat proses pembuatan dan modifikasi grading. Klik icon Add Grading di pojok kanan atas jendela Pattern Drafter. Di jendela pop-up Size Table, klik tombol plus untuk menambahkan sebanyak ukuran yang Anda butuhkan. Anda dapat bebas mengubah nama dengan mengklik 2 kali setiap item ukuran. Selain itu, jika Anda mengklik tombol plus saat ukuran tertentu dipilih, ukuran baru akan dibuat di atasnya, yang berguna untuk mengembangkan ukuran grading berdasarkan ukuran pertengahan. Setelah konfigurasi selesai, pilih base size akhir dan klik OK. Melihat jendela Pattern Drafter, Anda dapat melihat ukuran yang dipilih sebagai basis disoroti untuk identifikasi yang lebih mudah. Berdasarkan base size ini, Anda dapat mengembangkan ukuran yang lebih kecil ke sebelah kiri dan ukuran yang lebih besar ke sebelah kanan. Sekarang, saya akan memasukkan setiap deviation value untuk mengembangkan ukuran grading. Setelah selesai, klik tombol Create di bagian bawah. Anda dapat memeriksa grading yang dihasilkan dengan mengaktifkan icon Show Grading di bagian atas jendela 2D, atau dengan memverifikasi bahwa daftar telah dibuat dengan benar di tab Grading di objek browser. Jika modifikasi diperlukan, cukup masuk ke Edit Mode lagi, ubah nilai dalam tabel Grading, dan klik tombol Update untuk mengontrol pola semua ukuran sekaligus. Rasakan alur kerja yang efisien yang memungkinkan Anda membuat pola yang akurat berdasarkan data Anda, memodifikasi POM, dan mengembangkan ukuran grading. Harap dicatat bahwa input POM dan metode grading saat ini akan terus ditingkatkan untuk intuisi dan kenyamanan yang lebih baik berdasarkan umpan balik pengguna. Jadi, tetap menyimak. Dalam versi ini, kami akan memperkenalkan fitur Strain Map yang baru saja ditingkatkan. Sebelumnya,
Beberapa pengguna mungkin merasa ada perbedaan antara informasi visual yang ditunjukkan pada strain map dan hasil aktual. Di CLOW 2026.0, hal ini telah ditingkatkan untuk memungkinkan pengecekan yang lebih mudah dan intuitif tentang seberapa besar kain merenggang dengan mempertimbangkan sifat fisik unik dari masing-masing kain. Saya akan menjelaskan hal ini lebih detail menggunakan file contoh. File contoh ini memiliki dua jenis kain yang diterapkan. Kain denim diterapkan pada pola tengah, dan kain jersey diterapkan pada panel samping. Sekarang, mari kita aktifkan Strain Map. Untuk Strain Map, jika Anda melihat 3D Vertical Toggle Bar di sisi kiri jendela 3D, ada ikon Fit Map. Anda dapat melihat bahwa Stress, Strain, Fit, dan Pressure Map terletak di submenu. Di antara ini, mari klik ikon Strain Map untuk mengaktifkannya. Saat Anda mengaktifkan peta, Anda dapat melihat jendela Strain Map muncul di bagian paling atas jendela 2D. Sebelumnya, untuk menyesuaikan properti detail dari Strain Map, Anda harus mengaktifkannya di Settings, Preference, Fit Properties. Namun dalam versi ini, jendela segera muncul setelah mengaktifkan Strain Map, membuatnya jauh lebih nyaman untuk disesuaikan. Anda juga dapat memeriksa opsi mode yang baru saja ditambahkan di Strain Map. Mulai sekarang, saya akan menjelaskan perbedaan antara kedua mode tersebut secara detail. Pertama, mari kita lihat Global Mode. Mode ini, seperti sebelumnya, menampilkan regangan absolut berdasarkan fixed standard value untuk semua kain. Global Mode digunakan untuk memeriksa secara objektif seberapa besar pola itu sendiri telah terdeformasi secara fisik terlepas dari sifat garmennya. Fixed standard value dapat disesuaikan secara bebas dan divisualisasikan dengan membaginya menjadi total 8 bagian. Ketika pengguna memasukkan nilai maksimum, nilai antara maksimum dan minimum dihitung secara otomatis dalam 8 tahap. Oleh karena itu, jika nilai maksimum diatur ke 120, semua kain akan ditampilkan dalam warna merah jika terdeformasi melebihi titik tersebut. Jadi, Global Mode beroperasi berdasarkan nilai persen yang ditetapkan tanpa mencerminkan karakteristik fisik individu dari masing-masing kain. Misalnya, kain jersey dengan elastisitas yang sangat baik mungkin tidak bermasalah dengan kecocokan meskipun merenggang lebih dari 120%, tetapi cenderung ditampilkan dalam warna merah tanpa syarat ketika mencapai fixed standard value. Karena itu, tidak mungkin untuk mengetahui perbedaan menurut maximum strain of the fabric, kekuatan tarik, dan elastisitas. Sebaliknya, Fabric Mode menampilkan regangan maksimum yang dihitung berdasarkan nilai renggang, mewakili titik di mana kain tidak lagi dapat merenggang ketika seseorang menerapkan gaya yang signifikan. Ini memungkinkan Anda untuk memeriksa kecocokan berdasarkan regangan maksimum unik setiap kain, memastikan sifat material tercermin secara akurat, dan status kecocokan lebih jelas. Sekarang, mari pilih Fabric Mode yang terletak sebelah Global Mode. Mirip dengan Global Mode, range divisualisasikan dengan membagi ruang antara basis 100% dan batas tarik unik setiap kain menjadi 8 bagian. Anda juga dapat memilih dan secara langsung menyesuaikan setiap chip warna. Perbedaan utama dari Global Mode adalah adanya bagian Stretch Limit. Di sini, batas untuk jangkauan yang realistis untuk dikenakan dihitung secara otomatis dan diterapkan berdasarkan karakteristik tarik unik dari masing-masing kain. Stretch limit ini mewakili ambang batas kritis di mana kain menjadi sulit secara struktural untuk merenggang lebih jauh ketika standar gaya kuat yang sama diterapkan pada semua kain. Dalam kata lain, Anda dapat menganggap ini sebagai titik di mana pakaian dinilai terlalu ketat saat benar-benar dikenakan. Sebagai contoh, seperti yang Anda lihat, nilai stretch limit untuk kain jersey najut ditetapkan sebesar 138% di arah lunging atau warp dan 146% di arah serong atau bias. Selain itu, untuk kain denim nilai stretch limit adalah 109% di arah lunging dan 107% di arah serong, yang menunjukkan bahwa kain tersebut memiliki elastisitas yang lebih rendah dibandingkan kain jersey. Karena nilai renggang yang berbeda diterapkan pada setiap kain, hasil simulasi pun juga tampak berbeda dari standar global. Mari kita jalankan simulasi dan periksa hasilnya. Anda sekarang dapat melihat perbedaan dari hasil simulasi sebelumnya di Global Mode. Kain denim yang diterapkan pada area payudara yang memiliki nilai renggang rendah, elastisitas rendah, sudah merenggang hingga batasnya, sehingga area tersebut secara intuitif diindikasikan sebagai ketat dengan ditampilkan dalam warna merah. Sebaliknya, kain jersey yang memiliki nilai renggang tinggi, elastisitas tinggi, perlu merenggang lebih jauh untuk mencapai batasnya. Oleh karena itu, dalam pakaian, kain tersebut belum merenggang hingga batasnya dan ditampilkan dalam warna biru muda. Secara intuitif menunjukkan bahwa kain tersebut berada dalam kondisi santai, tidak ketat.
Namun, jika Anda mengubah sifat fisik kain setelah diterapkan, Strain Map tidak menerapkan perubahan ini secara real-time, jadi Anda harus memuat ulang datanya sekali lagi. Misalnya, jika Anda mengganti kain dengan yang lain atau menyesuaikan sifat fisiknya, Anda harus klik tombol refresh di sudut kanan atas dari daftar kain tersebut untuk memperbaharuinya dengan nilai renggang kain yang diubah. Untuk memuat ulang nilai renggang semua kain, silakan klik tombol refresh di bagian paling atas. Atau Anda dapat mengubah nilai renggang kain secara manual. Jika ada nilai tertentu yang Anda inginkan, Anda dapat mengkliknya dan memasukkan nilai arbitrer. Tentu saja jika Anda ingin kembali ke keadaan sebelumnya, Anda dapat mengklik tombol refresh untuk menerapkan kembali nilai renggang original. Selanjutnya, mari kita coba mengubah tipe grafik. Tipe grafik memungkinkan Anda untuk mengatur warna distribusi tegangan ke gaya pilihan Anda dan secara luas dibagi menjadi tipe gradien dan bagian. Jika diperlukan perbedaan area yang jelas untuk setiap bagian, Anda dapat memeriksanya dengan beralih ke tipe bagian. Setiap tipe juga tersedia dalam berbagai format seperti mesh, face, dan point, sehingga Anda dapat bebas memilih tipe yang Anda inginkan untuk memeriksa distribusi tegangan. Harap dicatat bahwa ini juga dapat diubah di global mode. Selanjutnya, mari kita lihat fitur Strain Info. Fungsi ini memungkinkan Anda untuk instan memeriksa nilai numerik terperinci seperti jumlah renggang aktual di 3D window. Mari kita klik titik tertentu pada pakaian 3D yang disimulasikan. Anda akan melihat jendela Strain Information Real-Time muncul mengikuti kursor mouse Anda. Saya akan menjelaskan setiap item. Pertama, Dominant Direction menunjukkan arah yang paling dekat dengan pencapaian regangan maksimum pada titik yang dipilih. Ini adalah indikator yang memberitahu apakah beban terbesar sedang diterima relatif terhadap batas arah lunging atau warp, pakan atau serong kain tersebut atau sumbu X dan Y. Dan actual stretch di bawahnya adalah nilai numerik absolut yang menunjukkan seberapa besar kain tersebut sebenarnya telah merenggang di dominant direction. Dalam contoh saat ini, kain telah merenggang paling banyak di arah pakan atau weft, yaitu arah yang mengalami beban terbesar. Dan kita dapat memastikan bahwa kain tersebut telah merenggang sekitar 138%. Beralih kembali ke global mode dan jangan ragu-ragu untuk menggunakan mode manapun yang Anda sukai. Harap dicatat bahwa jika Anda mengubah mode saat simulasi dihentikan, Anda harus memulainya kembali. Jika Anda mengubah mode saat simulasi berjalan, perubahan akan diperbaharui secara real-time. Harap dicatat juga bahwa fitur ini saat ini tidak didukung di V1 Fabric, tetapi hanya tersedia di V2 Fabric. V2 Fabric dijelaskan menjelang akhir dari bagian Fabric Creator pada webinar versi 7.3 sebelumnya, jadi Anda mungkin merasa terbantu untuk mengacu pada video tersebut juga. Sampai sejauh ini, kami telah menjelaskan Fabric Mode dari Strain Map. Gunakan Strain Map yang ditingkatkan untuk memverifikasi kecocokan yang jelas yang mencerminkan karakteristik masing-masing material. Dalam versi 2026.0 ini, fitur grading telah ditingkatkan untuk meningkatkan efisiensi kerja. Di antara pembaharuan tersebut, perubahan yang paling menonjol adalah pengeditan irregular grading with multi-cell. Mari kita simak alur kerja grading yang lebih cepat dan efisien mulai sekarang. Pertama, pilih alat edit grading dari 2D toolbar di sisi kanan 2D window. Silahkan klik segmen point atau segmen dari pola yang ingin Anda sesuaikan penyimpangan gradingnya. Kemudian, tabel grading untuk bagian tersebut akan diaktifkan di bagian bawah properti editor di sebelah kanan. Sekarang, mari kita coba metode pemilihan sel yang telah diperbaharui. Untuk memilih rentang sel yang berdekatan, klik bidang pertama, lalu tahan Shift key dan klik bidang terakhir. Seperti yang Anda lihat, semua sel di antaranya disorot sekaligus. Jika Anda ingin memodifikasi ukuran tertentu yang terpisah satu sama lain, tahan Ctrl key atau CMD key untuk macOS dan klik setiap bidang yang diinginkan. Atau, yang lebih intuitif lagi, Anda dapat mengklik dan menarik tombol kiri mouse melintasi banyak sel atau multi-cell untuk menentukannya dengan cepat. Setelah sel dipilih, tahan Shift key atau Ctrl key dan lakukan double klik pada sel terakhir. Ini akan mengaktifkan kotak dialog di mana Anda dapat memodifikasi semua area yang dipilih secara bersamaan. Cukup masukkan nilai penyimpangan grading yang diinginkan dan tekan Enter key. Nilai tersebut akan segera diterapkan ke semua bidang ukuran yang dipilih dalam satu kali proses.
Anda dapat mempersingkat waktu yang dihabiskan untuk memasukkan penyimpangan grading yang kompleks melalui fitur pemilihan multisel ini yang kini lebih fleksibel dan nyaman dari sebelumnya. Rasakan proses produksi yang lebih efisien dengan alat versi 2026.0 yang telah ditingkatkan. Fitur yang akan saya perkenalkan adalah pembaharuan yang sangat praktis yang secara signifikan akan meningkatkan efisiensi alur kerja Anda dalam mode grading review. Dalam mode grading review, kita biasanya menempatkan avatar dengan berbagai ukuran secara berdampingan untuk membandingkannya sekilas. Pengaturan yang digunakan untuk menyesuaikan jarak antara avatar dan pakaiannya adalah distance X. Sebelumnya, distance X dihitung berdasarkan titik tengah avatar. Ini berarti bahwa meskipun ukuran yang lebih kecil baik-baik saja, seiring bertambahnya ukuran, volume avatar dan pakaian yang membesar menyebabkan mereka terlalu dekat atau bahkan tumpang tindih dengan yang berdekatan. Anda mungkin harus menyesuaikan jarak setiap saat untuk memperbaikinya secara manual. Mari kita lihat bagaimana ini telah berubah dengan tata letak pakaian yang sebenarnya. Kami telah menyiapkan total 6 ukuran avatar dan pakaian t-shirt dengan full size grading. Buka menu utama di bagian atas, pilih Production, dan klik Grading Review untuk membuka jendela. Untuk melihat semuanya sekaligus, klik icon kedua dari alat di sebelah kiri untuk beralih ke Panoramic View. Saya juga akan memperluas jendela untuk tampilan yang lebih baik. Sekarang, semua ukuran terlihat di satu halaman. Di kanan bawah, Anda akan menemukan menu Distance X, tempat Anda dapat mengatur jarak antara avatar. Sekarang, mari kita sesuaikan nilai ini. Harap perhatikan layar dengan seksama. Dalam versi sebelumnya, distance X dihitung dari sumbu tengah avatar. Namun sekarang dihitung berdasarkan bounding box, yang merupakan tepi terluar dari gabungan avatar dan pakaian. Saya akan mengatur nilai distance X menjadi 0. Di masa lalu, pakaian XXL mungkin tumpang tindih dengan pakaian XL di sebelahnya. Tetapi seperti yang Anda lihat sekarang, bahkan dengan ukuran yang lebih besar, interval antara setiap ukuran dipertahankan secara tepat pada 0 berdasarkan tepi bounding box. Bisakah Anda melihat perbedaannya? Karena jarak visual yang sebenarnya dipertahankan terlepas dari volume avatar, tidak perlu lagi meningkatkan celah secara manual untuk ukuran yang lebih besar. Anda sekarang dapat meninjau hasil grading Anda dengan nyaman tanpa masalah tumpang tindih. Perubahan sederhana dalam standar perhitungan ini akan memberikan kemudahan besar bagi siapa saja yang menangani peninjauan ukuran skala besar. Selanjutnya, saya ingin memperkenalkan pembaharuan lain dalam tahap grading review. Ini adalah peningkatan pada panoramic view dalam mode grading review. Sebelumnya, saat memeriksa grading di panoramic view, ia menggunakan bidang pandang dengan perspektif seperti 3D window. Sekarang ini diperbaiki ke orthographic view. Pembaharuan ini dirancang untuk meningkatkan konsistensi visual dan membuat proses peninjauan jauh lebih nyaman. Mari kita gunakan t-shirt yang baru saja kita kerjakan untuk melihat bagaimana tampilan telah berubah. Saya akan memasukkan file dengan beberapa ukuran graded. Buka menu utama di bagian atas, pilih Production, dan buka jendela Grading Review. Untuk tata letak, saya akan memilih Panoramic View sehingga kita dapat melihat semua ukuran berbaris. Silahkan lihat layar. T-shirt ini saat ini memiliki 6 ukuran, dari yang terkecil hingga terbesar. Dalam metode lama, distorsi lensa kamera menyebabkan t-shirt di tengah terlihat lurus, sementara yang berada di tepu tampak miring atau melengkung keluar. Distorsi ini menjadi lebih nyata seiring bertambahnya jumlah ukuran. Tapi bagaimana tampilan layar yang diperbaharui sekarang? Dari ukuran terkecil di paling kiri hingga terbesar di paling kanan, semuanya ditampilkan dalam tampilan frontal orthographic view yang konsisten, sama seperti gambar teknis yang ditata dalam satu baris. Karena mereka diatur dalam garis lurus tanpa distorsi apapun, jauh lebih mudah membandingkan apakah penyimpangan grading seragam ataukah siluet tertentu telah bergeser. Ketika Anda perlu menangkap perbedaan halus pada panjang lengan atau garis kelim, Anda tidak perlu lagi memutar kamera untuk menemukan sudut yang tepat. Anda cukup menyelesaikan peninjauan Anda secara intuitif di panoramic view ini. Konsistensi visual ini pasti akan menghemat banyak waktu Anda. Dalam Clo 2026 update ini, kami telah meningkatkan alat graphic measurement untuk memberikan Anda presisi dan kontrol lebih besar terhadap desain Anda.
Sebelumnya, mengukur penempatan grafik yang tepat bisa menjadi proses manual. Sekarang, Anda dapat mengunci garis pengukuran secara langsung pada graphic outline atau pattern outline. Anda juga dapat mengelola pengukuran ini secara dinamis melalui Property Editor. Mari kita pelajari 3 alur kerja utama untuk menggunakan fitur custom measurement baru ini. Pertama, mari kita lihat cara mengunci pengukuran mulai dari pattern outline. Pilih Graphic Tool dari 2D Toolbar dan pilih grafik Anda. Klik kanan pada grafik dan pilih Custom Measurements dari menu konteks. Saat Anda menggerakkan kursor di dekat pattern outline, Anda akan melihat garis putus-putus abu-abu muncul menghubungkan grafik ke tepi pola. Klik kiri untuk mengkonfirmasi titik pengukuran pada pola. Garis pengukuran padat sekarang akan muncul di 2D window. Perhatikan bahwa data langsung dicatat di Property Editor di bawah bagian Custom Measure. Di sini, Anda dapat menyesuaikan nilai placement secara manual, mengubah visibilitas garis atau menghapusnya sepenuhnya. Selanjutnya, mari kita coba metode kedua, mengunci garis pengukuran mulai dari Graphic Outline. Sekali lagi, dengan Graphic Tool aktif, klik kanan grafik dan pilih Custom Measurements. Kali ini, klik kiri langsung pada Graphic Outline. Anda akan melihat garis ungu memanjang ke arah tepi pola. Sudut dan panjang akan diupdate secara dinamis saat Anda mengarahkan kursor ke pattern outline. Klik kiri pada pola untuk menetapkan titik. Setelah garis ungu tetap padat, pengukuran diterapkan. Di Property Editor, Anda sekarang dapat memperhalus nilai placement X dan placement Y untuk akurasi yang tepat. Jika Anda perlu mengukur dari titik tertentu di dalam grafik, bukan hanya garis luarnya, Anda dapat menggunakan pintasan knob Shift. Masuk ke mode Custom Measurement seperti biasa. Tahan tombol Shift dan klik titik apapun, seperti bagian tengah atau detail tertentu di dalam grafik. Kemudian pilih titik target pada pattern outline. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda mendokumentasikan penempatan dari koordinat manapun pada karya Anda. Terakhir, kami telah menyesuaikan antarmuka 3D window. Anda sekarang dapat dengan cepat menyembunyikan atau menampilkan grafik untuk memeriksa tekstur dasar pakaian Anda. Cukup buka Vertical View Toggle, navigasi ke Garment Display, dan alihkan Show Graphic ke aktif atau nonaktif. Kami harap pembaharuan baru Graphic Measurements ini memastikan spesifikasi penempatan Anda selalu akurat. Kami mendorong Anda untuk menjelajahi 3 alur kerja ini dalam proyek berikut Anda untuk melihat mana yang paling sesuai dengan proses desain Anda. Dalam pembaruan CLO 2026.0 ini, kami telah meningkatkan alur kerja 2D CAD dengan mengaktifkan Symmetric Line Selection dalam Trace Tool. Sebelumnya, saat bekerja dengan pola half symmetry, pengguna seringkali harus menerapkan kembali simetri secara manual setelah menjiplak internal lines atau outlines. Sekarang, Anda dapat memilih garis dari kedua sisi potongan simetris secara bersamaan, dan pola yang baru dibuat akan secara otomatis mewarisi dan mempertahankan hubungan half symmetry tersebut. Mari kita lihat bagaimana ini mempercepat proses pembuatan pola Anda. Pertama, mari kita identifikasi pola dengan half symmetry diterapkan. Anda akan melihat garis simetri biru yang menunjukkan hubungan tersebut. Sekarang, gerakan kursor Anda ke pola. Anda sekarang dapat memilih baselines, internal lines, atau outlines dari kedua sisi garis simetri. Tahan Shift key untuk memilih multi-sisi pola. Perhatikan bahwa Anda sekarang dapat memilih garis simetris. Setelah selesai memilih garis yang Anda inginkan, klik kanan pada salah satu segmen yang disorot. Pilih Trace as Pattern dari menu pop-up. Tempatkan pola baru di ruang 4 dimanapun dengan 2D window. Lihatlah pola yang baru dibuat. Anda akan melihat bahwa Symmetry Link sudah aktif, sesuai dengan pola sumber aslinya. Ini menghilangkan langkah tambahan menggunakan perintah Symmetric Clone atau Unfold setelah menjiplak, menjaga objek browser Anda tetap terorganisir dan alur kerja Anda tidak terganggu. Kemampuan untuk mempertahankan simetri saat menjiplak sangat menghemat waktu bagi desainer yang bekerja dengan detail internal kompleks atau pola bersarang. Dengan mengizinkan pemilihan di kedua sisi potongan simetris, CLO 2026.0 memastikan bahwa maksud desain Anda dipertahankan sejak klik pertama. Cobalah ini pada desain simetris Anda berikutnya untuk melihat seberapa cepat drafting 2D Anda. Dalam pembaharuan ini, kami akan memperkenalkan fitur yang ditingkatkan untuk annotations yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi secara signifikan dalam alur kerja pola. Pertama, di bar toolbar di 2D window di tengah layar,
pilih alat Edit Annotation. Kemudian, klik kanan pada annotation yang sudah ada dan pilih Link to dari menu konteks. Selanjutnya, klik pada target yang Anda inginkan untuk annotation ditempel, seperti pattern outline atau internal line. Garis panduan putus-putus hanya akan muncul ketika alat annotation aktif atau ketika annotation dipilih, jadi tidak akan mengganggu ruang kerja Anda. Jika Anda ingin menghapus koneksi, cukup klik kanan lagi pada annotation dan pilih Unlink. Dengan menggunakan fungsi ini, Anda dapat mencegah catatan atau instruksi menjadi tidak sejajar selama revisi pola, sehingga memastikan akurasi yang lebih besar dan secara signifikan mengurangi waktu kerja. Kami sangat menyarankan menggunakan fitur ini, terutama untuk alur kerja yang kompleks atau proyek yang melibatkan beberapa size grading. Hari ini kami memperkenalkan dua alat canggih yang saling terhubung yang dirancang untuk menangani pengukuran teknis Anda. POM Calculator dan Calculation Notepad. Sementara POM Calculator adalah ruang kerja Anda untuk membuat rumus matematika, Calculation Notepad berfungsi sebagai catatan permanen dan pusat pengaturan untuk hasil-hasil tersebut. POM Calculator adalah antarmuka dinamis yang digunakan untuk melakukan perhitungan matematika langsung pada pengukuran pakaian Anda. Alat ini meniadakan kebutuhan akan spreadsheet eksternal dengan menghubungkan rumus Anda ke proyek 3D Anda. Ada dua cara berbeda bentuk untuk mengakses POM Calculator secara langsung. Atau, buka objek browser di bagian kanan atas layar Anda. Klik pada POM tab untuk membuka tab yang terkait dengan POM. Temukan dan klik pada icon Calculator yang terletak di samping POM yang sudah ada untuk membuka kalkulator itu sendiri. Catatan, ini akan membuka kalkulator yang sudah terisi dengan pengukuran dari base size dari POM terkait. Cara menggunakan. Mulailah dengan membuka kalkulator, di sini dengan opsi pertama untuk membuka kalkulator kosong. Klik icon kalkulator di samping POM untuk menambahkan POM ini ke dalam kalkulator Anda. Pilih operasi matematika, penjumlahan, pengurangan, perkalian, atau pembagian pada antarmuka kalkulator. Klik pengukuran kedua di objek browser untuk menambahkannya ke dalam rumus. Anda juga memiliki kemungkinan untuk menambahkan pengukuran yang telah ditentukan dalam operasi matematika Anda. Jika Anda melakukan kesalahan, klik C button pada kalkulator untuk menghapus entry tersebut. Sekarang kita akan melakukan perhitungan menggunakan 3 POM berbeda yang telah dibuat. Tekan Enter key atau Equal button untuk menyelesaikan perhitungan. Kemudian, tekan Apply untuk memvalidasi dan menambahkan perhitungan Anda sebagai POM ke Calculation Notepad Anda yang akan terbuka otomatis. Ketika sebuah POM sedang dimodifikasi, kalkulator kami menangani matematika untuk Anda dengan memperbaharui nilainya di semua perhitungan secara instan. Calculation Notepad adalah jendela khusus yang menyimpan, mengatur, dan menampilkan semua rumus yang telah Anda buat menggunakan POM Calculator. Cara mengakses. Buka toolbar atas. Klik pada menu 2D. Pilih Calculator Notepad dari daftar drop-down. Cara menggunakan dan mengelola. Klik dan seret sudut jendela untuk menyesuaikan ukurannya. Jendela ini dapat diskalakan hingga sekecil 320 x 175 piksel untuk menghemat ruang layar. Klik icon panah di bilah judul untuk meminimalkan jendela hingga hanya judulnya saja. Mencegahnya menutupi pola-pola Anda. Lihat hasil perhitungan Anda di dalam folder default berjudul Primary. Klik Add Folder button letaknya di sebelah Update untuk membuat grup baru dan memindahkan pengukuran melalui right-klik. Ubah nama folder perhitungan Anda dengan klik 2 kali pada namanya, masukkan nama yang diinginkan dan validasi dengan menekan Enter. Klik Update button di bagian atas Notepad jika Anda telah menyesuaikan pola atau pengukuran POM, ini akan menyegarkan data secara manual untuk mencerminkan dimensi baru. Klik POM icon di samping perhitungan tertentu untuk menambahkan perhitungan ini sebagai POM baru di POM tab pada objek browser. Calculation POM baru yang ditambahkan ini dapat digunakan ke dalam perhitungan lain seperti POM normal dengan mengklik kalkulator icon di sampingnya melalui POM tab. Klik grading icon di samping perhitungan tertentu untuk melihat bagaimana total pengukuran tersebut di semua ukuran grading seperti M, L, dan XL. Klik delete icon untuk menghapus perhitungan. Perhatikan bahwa ini tidak akan menghapus POM asli dari objek browser. Dengan menggunakan POM Calculator untuk membangun rumus Anda dan Calculation Notepad untuk mengelola informasi matematika Anda dapat menjaga tingkat keakurasian teknis yang tinggi di seluruh proses desain. Kita semua tahu betapa pentingnya penyetrikaan uap dalam konstruksi pakaian fisik untuk mencapai bentuk yang sempurna. Di Clue versi 2026.0, kami telah membawa STEAM Tool ke tingkat yang lebih tinggi. Sebelumnya, Anda dapat menerapkan penyusutan parsial pada pola Anda dengan nilai positif atau negatif, tetapi jika Anda melakukannya berlebihan, Anda harus membatalkan langkah Anda dan tidak dapat dengan mudah menghapus penyusutan yang telah Anda terapkan.
Kini, dengan steam brush yang telah diperbaharui, Anda memiliki fleksibilitas untuk tidak hanya menambah, tetapi juga secara selektif menghapus atau menghilangkan efek uap dengan presisi. Mari kita pelajari bagaimana hal ini meningkatkan alir kerja Anda. Pertama, Anda akan menemukan steam icon di 2D toolbar yang terletak di sisi kanan 2D pattern window. Setelah Anda memilih alat ini, struktur mesh untuk semua pola Anda akan otomatis ditampilkan di jendela 2D. Selain itu, jendela pengaturan steam brush baru juga akan muncul di pojok kiri atas jendela 2D pattern window. Di jendela pop-up ini Anda akan melihat opsi mode baru, yang merupakan highlight dari update 2026 ini. Ini memungkinkan Anda untuk beralih antara add dan remove. Di bawahnya, Anda dapat menyempurnakan shrinkage, size, dan hardness dari brush Anda. Mari kita mulai dengan menambahkan sedikit penyusutan. Atur mode Anda ke add. Saya akan mengatur shrinkage ke nilai negatif untuk sedikit kerutan. Sekarang, cukup klik dan seret di atas area yang diinginkan pada pola Anda. Perhatikan umpan balik visualnya. Area itu berubah menjadi biru muda atau jingga jika Anda menyusutkan atau merenggangkan kain. Setelah Anda puas, klik Simulate di 2D toolbar atau tekan tombol spasi pada keyboard Anda untuk mengaktifkan simulasi dan melihat reaksi kain secara real-time. Nah, bagaimana jika efek uap yang Anda terapkan terlalu kuat di titik tertentu? Di masa lalu, Anda mungkin menekan Undo atau mencoba menerapkan nilai penyusutan yang berlawanan, tetapi sekarang kita bisa jauh lebih presisi dalam penggunaan Steam Tool. Alihkan mode di jendela Steam Brush ke Remove. Anda sekarang dapat menyapukan brush Anda di atas area yang disoroti untuk menghapus sebagian efek uap, mengembalikan kain ke keadaan aslinya. Atau, jika Anda ingin membersihkan efek dari seluruh pola sekaligus, Anda bahkan tidak memerlukan brush. Cukup klik kanan pada pola dan pilih Remove Steam on Selected Pattern. Jika Anda klik kanan pada pola Anda juga akan menemukan opsi Remove All Steam yang membuatnya sangat mudah untuk mereset kain untuk semua pola sekaligus. Seperti yang telah Anda lihat, Steam Tool yang diperbaharui di versi 2026.0 menawarkan cara yang jauh lebih intuitif dan presisi untuk menangani manipulasi kain. Baik Anda sedang menyempurnakan kepala lengan atau menyesuaikan kelonggaran kelim, mode brush baru ini memberikan Anda kendali yang Anda butuhkan untuk menirukan teknik garment dunia nyata. Cobalah pada proyek berikut Anda dan lihat bagaimana hal itu mengubah alir kerja penyelesaian Anda. Pada versi 2026.0, Anda kini dapat melihat garis kurva NURBS secara langsung di CLO dan mengubahnya menjadi garis 3D pen. Fitur ini akan memandu Anda melalui seluruh alur kerja, mulai dari membuat garis kurva di software pemodelan NURBS hingga mengeditnya di CLO dan menghasilkan pola. Mari kita lihat cara kerjanya. Pertama, aktifkan Show Curve Line di avatar display untuk melihat garis kurva. Selanjutnya, mari kita membuat garis kurva untuk objek di Rhino. Setelah membuat garis kurva, ekspor objek tersebut dan import ke dalam CLO. Anda dapat melihat bahwa garis kurva diimport bersamaan dengan objeknya. Klik kanan pada garis kurva, dan opsi Convert to 3D Pen Avatar akan diaktifkan. Menggunakan opsi ini, Anda dapat mengubah garis kurva menjadi 3D Pen. 3D Pen yang dibuat akan muncul sebagai garis hijau saat Wireframe Show diaktifkan. Mari kita ubah garis kurva yang tersisa menjadi 3D Pens dengan cara yang sama. Titik kurva tidak terhubung secara otomatis, jadi Anda perlu menggabungkannya. Jika titik-titik tersebut cukup dekat, mereka akan bergabung secara otomatis. Mari kita gabungkan juga titik-titik yang tersisa. Untuk 3D Pens yang melengkung tajam, pilih Snap to Mesh Edges untuk menempelkannya ke tepi mesh. Sekarang setelah semua titik digabungkan, mari kita lanjutkan dengan Flatten. Setelah Flatten selesai, Anda dapat melihat bahwa pola dihasilkan sepanjang garis kurva. Selain itu, pola yang diratakan dijahit secara otomatis, dan garis jahitannya dapat disesuaikan secara manual jika diperlukan. Menggunakan fitur ini, Anda dapat menghasilkan pola dari objek berbasis NURBS secara lebih akurat dan efisien. Pada versi 2026.0, fitur smoothing baru telah ditambahkan. Fitur ini meningkatkan kejelasan visual saat pakaian bersentuhan erat dengan tempat duduk, sepatu, atau avatar. Mari kita lihat cara kerjanya. Pertama, pindah ke Garment Fit Properties dan buka Pressure. Seperti yang Anda lihat, opsi smoothing baru telah ditambahkan. Pada versi sebelumnya, fitur ini selalu aktif secara default,
Namun di versi 2026, Anda kini dapat mengaktifkan atau menonaktifkannya. Seperti yang ditunjukkan pada gambar terlampir, saat smoothing diaktifkan, vertex yang dipilih dan vertex terkait di sekitarnya akan ditampilkan dengan warna gradien. Ini berarti, saat fitur diaktifkan, vertex mungkin juga ditampilkan dalam warna meskipun berada di luar nilai rentang yang ditentukan. Namun saat fitur dimatikan, vertex yang tidak termasuk dalam rentang yang ditentukan tidak akan ditampilkan dalam warna. Sekarang mari kita lihat lebih dekat fitur ini dengan menyesuaikan pengaturan langkah demi langkah. Mari kita matikan fitur ini, atur nilai range matte menjadi 0.1 dan jalankan simulasi. Dengan melakukan ini, Anda dapat melihat bahwa hanya vertex yang bersentuhan dalam 0.1 kilopascal yang ditampilkan dalam warna. Jika kita mengaktifkan kembali fiturnya, Anda akan melihat bahwa bukan hanya vertex target tetapi juga vertex terkait di sekitarnya ditampilkan dengan warna gradien, membuat area pengaluh lebih mudah divisualisasikan. Dengan versi 2026.0, menggunakan opsi ini pengguna dapat secara visual memeriksa celah antara avatar dan pakaian tersebut. Pada versi 2026.0, Anda kini dapat menyimpan feed properties langsung di dalam file ZPRJ. Ini berarti pengaturan peta kecocokan spesifik Anda tetap pada pakaian, sehingga jauh lebih mudah menjaga konsistensi di seluruh tim Anda. Pertama, buka menu toggle di sisi kiri jendela 3D. Buka opsi Fit Maps dan pilih Strain Map. Meskipun pembaharuan ini berlaku untuk semua peta kecocokan, mari kita gunakan Strain Map sebagai contoh untuk demonstrasi ini. Di jendela pengaturan, mari kita sesuaikan range menjadi 140%. Aktifkan simulasi, dan Anda akan melihat warna di 3D window segera diperbaharui untuk mencerminkan ambang batas custom Anda. Sekarang, cukup buka file Save as Project. Semua kriteria custom itu kini tertanam langsung ke dalam file. Lain kali Anda membuka proyek, Strain Map akan muncul tepat seperti saat Anda meninggalkannya. Dan platform CLO Set kami mendukung tampilan Strain Map, jadi data ini juga tersinkron sepenuhnya dengan CLO Set. Setelah Anda mengunggah file, pengaturan tampilan platform akan sesuai dengan pengaturan custom Anda. Dengan versi 2026.0, Anda mendapatkan kemudahan data kecocokan yang tersinkron sepenuhnya di dalam file Anda dan konsistensi visual yang sempurna di CLO Set. Ini adalah cara lebih cerdas untuk mengelola dan berbagi standar kecocokan Anda. Pada versi 2026.0, peta strain, stress, dan fit dapat ditampilkan langsung pada pola 2D. Mari kita lihat melalui sebuah contoh. Pertama, navigasi ke menu toggle vertikal di sisi kiri jendela 3D. Buka opsi Fit Maps dan pilih Stress Map. Setelah diaktifkan, kita dapat melihat berbagai warna muncul pada pakaian 3D yang mewakili berbagai tingkat tekanan yang diterapkan pada kain. Secara bersamaan, Anda dapat mengamati bahwa distribusi tekanan tercermin pada pola di 2D juga ada. Jika Anda beralih ke Strain Map atau Fit Map, data terkait akan terperbaharui secara instan baik di jendela 3D maupun 2D. Ini memungkinkan Anda untuk menemukan titik regangan atau tekanan secara akurat pada geometri 2D, sehingga lebih mudah untuk menentukan dengan tepat di mana penyesuaian pola diperlukan. Pembaharuan ini memastikan bahwa analisis 3D Anda diterjemahkan langsung dan akurat ke dalam modifikasi 2D Anda. Versi 2026.0 memperkenalkan Maintain 3D Garment saat menskalakan 2D Patterns. Peningkatan yang kuat ini mencegah distorsi dan pergeseran yang sebelumnya disebabkan oleh perubahan ukuran pola. Sekarang, menskalakan pola mempertahankan drape 3D dan penempatan pada avatar, menghilangkan resimulasi yang membosankan. Mari kita lihat bagaimana hal ini merampingkan proses desain Anda melalui sebuah contoh. Pertama, gunakan Transform Pattern Tool untuk memilih potongan pola yang ingin Anda skalakan. Tarik diagonal handle ke arah dalam atau keluar untuk menskalakan pola yang dipilih secara seragam. 3D window diperbaharui secara bersamaan, menunjukkan pakaian 3D yang berskala sambil mempertahankan bentuk simulasi dan proporsinya pada avatar. Fitur ini dioptimalkan untuk uniform scaling dari beberapa pola. Optimalisasi posisi 3D terjadi hanya saat menskalakan beberapa pola secara bersamaan, seragam, dan diagonal. Menskalakan pola tunggal atau penskalaan non-seragam memahami perilaku standar sebelumnya. Fitur ini menangani trim secara cerdas selama penskalaan. Trim berbasis objek seperti button tetap pada dimensi aslinya, tetapi berpindah ke posisi yang benar.
Trim berbasis lain yang terpasang pada jahitan, seperti zippers, binding, atau piping, berskala panjangnya sesuai dengan dimensi pola baru. Jika Anda sedang mengerjakan tampilan penuh dengan beberapa lapisan, Anda dapat memilih seluruh setelan. Lapisan-lapisan tersebut akan mempertahankan posisi relatif dan siluet draping mereka, tanpa benturan bahkan setelah perubahan skala yang besar. Versi 2026.0 memungkinkan penskalaan desain tanpa memulai ulang simulasi. Ini secara otomatis menyesuaikan posisi trim dan mempertahankan drape 3D serta siluet, memberi Anda kendali penuh atas proporsi. Versi 2026.0 memperkenalkan icon Isolate Selection ke 3D toggle bar di bagian bawah jendela 3D. Fitur yang sangat dinantikan ini secara instan menyembunyikan segala sesuatu yang belum Anda pilih, memberi Anda tampilan yang jelas dari pola, trim, atau bagian avatar tertentu. Ini sangat berguna untuk desain kompleks dengan banyak lapisan. Mari kita lihat bagaimana alat ini dapat menyederhanakan alur kerja Anda saat menangani pakaian berlapis. Mengedit setelan multilapis kini lebih sederhana. Untuk mengedit bagian dalam seperti rompi di balik blus ini, daripada menyembunyikan pakaian luar secara manual, cukup pilih potongan pola rompi di 2D window atau 3D window. Sekarang, klik icon Isolate Selection di 3D toggle bar atau cukup tekan shortcut Shift+E. Sekarang, 3D window hanya menampilkan pilihan Anda, memungkinkan Anda untuk fokus sepenuhnya pada pakaian dalam tanpa gangguan visual apapun. Tampilan yang jelas ini memungkinkan Anda untuk secara instan memeriksa dan mengubah jenis cetak yang diterapkan padanya, memastikan gaya yang sempurna sebelum memulihkan sisa setelan. Ingat bahwa Isolate Selection menangkap pilihan saat aktivasi dan tidak diperbaharui jika Anda mengklik item lain. Untuk mengembalikan semuanya, cukup kembali klik icon Isolate Selection atau tekan Shift+E. Alat ini hanya mempengaruhi tampilan 3D window, ia tidak mengubah render image akhir. Alat Isolate Selection juga bekerja pada trim. Pilih button dan aktifkan Isolate Selection. Sekarang Anda dapat melakukan kustomisasi tanpa terhalang pakaian. Dengan versi 2026.0, Anda tidak perlu lagi menyembunyikan dan menampilkan potongan satu persatu secara manual untuk melihat apa yang sedang Anda kerjakan. Gunakan Isolate Selection untuk menghilangkan hal-hal yang menghalangi dan fokus pada detail yang paling penting. Sebelumnya, berbagi file kain atau trim di CLO set agak merepotkan, karena Anda harus menyimpannya terlebih dahulu ke komputer dan kemudian mengunggahnya secara manual melalui browser web. Mulai versi ini, Anda dapat merampingkan seluruh proses ini hanya dengan satu klik. Pertama, mari coba mengunggah kain yang diterapkan pada pakaian. Buka objek browser di right side top bar dan pilih kain yang ingin Anda unggah di dalam tab Fabric. Setelah dipulih, silakan lihat properti editor yang terletak di bawah objek browser. Di bagian kanan atas properti editor, Anda akan menemukan icon Upload to CLO set yang baru ditambahkan. Mengklik icon ini akan menampilkan dua opsi, yaitu New Content dan New Version. Pilih New Content jika Anda mengunggah aset ini ke CLO set untuk pertama kalinya. Jika Anda mengunggah versi modifikasi dari file yang sudah ada di CLO set, pilih New Version. Untuk demonstrasi ini, karena kita mengunggah aset baru, saya akan memilih menu New Content. Selanjutnya, konfigurasikan opsi penyimpanan Anda di jendela pop-up Save Fabric. Saat Anda mengeklik tombol OK, Anda akan segera dialihkan ke halaman Direct Upload dari account CLOST yang tertaut, memungkinkan pengunggahan yang cepat dan mudah. Selain kain, Anda juga dapat mengunggah graphics, buttons, buttonholes, puckering, top stitches, trims, dan zippers secara langsung ke CLOST. Namun harap dicatat bahwa untuk puckering, hanya menu New Content yang diaktifkan. Artinya Anda tidak dapat memperbaharuinya sebagai versi baru saat ini. Sebelumnya, kalkulasi tabrakan atau collation untuk item trim seperti kancing dan resleting diproses semata-mata oleh CPU. Hal ini seringkali menyebabkan kecepatan simulasi yang lebih lambat seiring dengan bertambahnya jumlah trim, menyebabkan ketidaknyamanan dalam alur kerja. Mulai versi 2026.0, simulasi GPU kini didukung untuk trim juga, yang secara signifikan meningkatkan efisiensi kerja secara keseluruhan. Sekarang, mari kita jelajahi fitur ini menggunakan rok kotak-kotak di layar. Pertama, klik dan tahan Simulation Tool di pojok kiri atas selama 2 detik. Pastikan preset simulasi diatur ke GPU. Sekarang, klik tombol Simulation pada toolbar atas. Seperti yang Anda lihat, bahkan dengan sabuk kulit yang tebal dan beberapa hiasan logam yang terpasang, simulasi berjalan lancar secara real-time tanpa penurunan frame. Kualitas simulasi tetap identik dengan hasil CPU.
memberikan tingkat akurasi yang tinggi. Simulasi GPU saat ini hanya didukung pada Windows. Dengan GPU Trim Simulation, Anda kini dapat menyelesaikan desain yang menampilkan aksesoris kompleks secara instan, tanpa menunggu. Kami harap ini meningkatkan proses kreatif Anda. Dalam pembaharuan 2026.0 ini, fitur-fitur terkait avatar telah ditingkatkan untuk mempermudah modifikasi dan pembuatan avatar, termasuk fungsi blend shape yang baru. Mari kita bahas fitur-fitur ini satu persatu. Pertama adalah fitur blend shape, yang memungkinkan Anda menyesuaikan bentuk tubuh dan ekspresi wajah avatar secara bebas. Blend shape merujuk pada data yang dibuat di 3D alat eksternal yang mencakup berbagai tipe tubuh dan nilai deformasi ekspresi di luar bentuk default avatar. Mulai versi ini, saat Anda mengimpor data ini ke Claw, Anda dapat melihat perubahan tersebut secara real-time hanya dengan menggerakkan slider. Saat ini kami mendukung format GLB, GLTF, dan VRM, dan kami berencana untuk memperluas dukungan ke lebih banyak format di masa depan. Saya akan menunjukkan bagaimana fitur blend shape dapat mengubah bentuk tubuh avatar yang diimpor. Saya telah memuat avatar dengan berbagai data tubuh, memakaikan pakaian, dan mengaktifkan simulasi. Buka menu utama avatar, buka avatar editor, dan pilih blend shape dari tab di bagian atas. Dalam daftar Deformable Parameters, Anda akan melihat shape keys yang dapat disesuaikan. Jika Anda menggerakkan slider di bagian body, Anda dapat melihat bentuk tubuh avatar berubah secara real-time, dan pakaian akan merenggang mengikutinya melalui simulasi. Fitur Blend Shape memungkinkan berbagai modifikasi tergantung pada jenis data yang disertakan dengan base avatar. Kali ini, mari kita muat file avatar yang juga menyertakan data ekspresi wajah. Dari menu utama, pilih Impor lalu GLTF untuk memuat file yang tersimpan sebagai tipe avatar. Melihat daftar Deformable Parameters, Anda dapat melihat avatar ini menyertakan lebih banyak blend shape daripada gaya sebelumnya, dengan banyak bagian yang dapat disesuaikan. Karena data ekspresi wajah dibuat sebelumnya di alat eksternal, Anda dapat menyesuaikan slider untuk melihat ekspresi avatar berubah dengan sangat halus. Anda dapat menyetel item yang sering digunakan sebagai favorite dengan mengeklik ikon bintang, dan dengan mengaktifkan Show Favorites Only di kanan atas, Anda dapat dengan mudah mengelola item yang Anda butuhkan saja. Jika Anda ingin mengembalikan semua nilai ke keadaan semula sekaligus, cukup klik tombol Reset. Selanjutnya, mari kita lihat proses pendaftaran aksesoris yang telah ditingkatkan. Sekarang, Anda dapat menyimpan file eksternal yang berisi informasi rigging sebagai file ZACS yang kompatibel dengan avatar. Kuncinya di sini adalah nama join yang diatur dalam aksesoris harus sama dengan nama join avatar yang akan digabungkan. Buka menu utama avatar dan pilih Register Accessory untuk membuka jendela itu. Saya akan memuat file rambut di sini. Pilih Rig di bagian Basic dan muat file yang telah disediakan. Anda akan melihat bahwa nama join aksesoris rambut cocok dengan nama join avatar, memungkinkannya untuk segera bergabung dengan avatar tanpa langkah tambahan. Di jendela Register Accessory, atur scale dan thumbnail ke Oro, lalu Anda dapat menyimpannya langsung sebagai file aksesoris avatar. File yang disimpan dibuat sebagai file ZACS, yaitu format aksesoris Claw khusus. Menggunakan metode ini, Anda dengan mudah dapat mendaftarkan aksesoris baik untuk avatar eksternal maupun avatar default Claw. Kami juga telah menambahkan tipe material Toon yang membuat pakaian dan avatar Anda terlihat seperti kartun 2D. Klik dua kali avatar untuk memilihnya, dan di tab Material pada Property Editor, ubah type menjadi Toon Viewport Only. Avatar dan aksesoris yang dipilih akan berubah menjadi gaya kartun 2D. Setelah Anda beralih ke tipe Material Toon, opsi mendetail untuk efek tersebut akan muncul di bawah ini. Mari kita simak sekilas. Di bagian Shade, Anda dapat memilih warna shade. Menambah hardness membuat tepi shade lebih tajam, sementara menyesuaikan shift akan mengubah rentang shade. Terakhir, pilih mode di bagian Outline dan sesuaikan nilai Width untuk menggambar garis luar untuk mendapatkan tampilan kartun berkualitas tinggi. Untuk opsi lebih detail mengenai tipe material Toon, silakan berujuk ke manual. Harap diingat bahwa gaya ini hanya terlihat di jendela 3D dan tidak akan diterapkan pada V-Ray rendering. Akhirnya, mulai versi ini, Claw mendukung editing UV baik untuk avatar Claw maupun avatar eksternal. Jalankan UV Editor dari menu utama UV. Klik ikon UV Display Target di sisi kiri editor. Jika Anda memilih Show All Objects, Anda dapat melihat UV avatar atau pakaian yang saat ini dimuat di jendela 3D secara selektif.
Hal ini membuat alur kerja jauh lebih mudah karena Anda dapat memilih dan menempatkan elemen yang diinginkan saja, bahkan ketika layar terlihat kompleks. Demikianlah berbagai peningkatan yang membuat pengerjaan avatar di Cloud jauh lebih simpel. Dari blend shape hingga tone shader baru yang menyenangkan, kami harap fitur-fitur baru ini membuat pekerjaan Anda lebih mudah dan menyenangkan. Pada versi 2026.0, kami telah mengoptimalkan interface untuk Knit Swatch Editor. Pembaharuan ini dirancang untuk memberikan ruang kerja yang lebih bersih dan alur kerja yang lebih terfokus. Mari kita telusuri interface yang telah diperbaharui dan proses editing yang ditingkatkan. Pada versi sebelumnya, saat Anda bekerja dengan Knit Swatch Custom, atribut seperti yarn thickness, wales per inch, courses per inch, dan fabric thickness ditampilkan dan dapat diedit langsung dalam property editor. Dalam pembaharuan terbaru, opsi-opsi spesifik ini telah dihapus dari tata letak utama Property Editor. Untuk mengubah nilai ini, kita perlu mengakses Knit Swatch Editor. Dengan memindahkan parameter ini, Property Editor kini menampilkan daftar atribut yang lebih ringkas. Sementara parameter Knit yang mendetail dikelola secara eksklusif di dalam Knit Swatch Editor khusus. Untuk mengubah ukuran Knit Swatch, fungsi Reset Swatch Repeat kini terletak di sisi kanan editor. Optimalisasi signifikan telah dilakukan pada Resize Behavior. Anda sekarang dapat mengklik Set Swatch Repeat setelah menyesuaikan jumlah wales dan courses untuk mengubah ukuran area pengulangan swatch. Yang penting, desain stitch yang sudah ada kini berhasil dipertahankan selama proses ini. Selain itu, jika Anda perlu menghapus semua pekerjaan Anda secara keseluruhan, tombol reset baru telah ditambahkan ke pojok kiri bawah jendela. Mengeklik ini akan instan mengatur kembali semua stitch di kisi ke default front stitch, memberikan cara cepat untuk memulai pola Anda. Pembaharuan pada Knit Swatch Editor di versi 2026.0 ini memberikan lingkungan yang lebih terpusat dan efisien untuk proses desain knit Anda. Selain itu, pembaharuan lainnya telah dilakukan pada Knit Swatch Editor. Pada versi 2026.0, kami telah memperluas fungsionalitas undo dan redo ke editor ini, memungkinkan proses editing yang lebih fleksibel dan efisien. Anda dapat mengakses perintah-perintah ini melalui menu utama dengan menavigasi ke Edit, lalu Undo atau Redo. Untuk alur kerja yang lebih cepat, perintah-perintah ini kini berlaku langsung pada aksi Anda di dalam Knit Swatch Editor. Tekan Ctrl+Z untuk Undo dan Ctrl+Y untuk Redo. Setelah melakukan editing pada pola stitch atau parameter Anda dapat secara instan kembali ke keadaan sebelumnya atau memulihkan perubahan menggunakan pintasan ini. Peningkatan ini membuat proses desain jauh lebih nyaman karena Anda dapat dengan mudah bereksperimen dengan berbagai struktur jalinan dan memperbaiki modifikasi dengan cepat. Pada versi 2026.0, kami telah mengoptimalkan kemampuan untuk memilih berbagai material dan properti saat membuka file .zfab. Selain itu, Anda sekarang dapat menukar tekstur depan dan belakang dengan satu klik saja. Pada versi sebelumnya, menahan tombol Ctrl sambil menarik dan melepaskan kain ke objek window memungkinkan Anda memilih material dan properti tertentu untuk dimuat. Pada versi 2026.0, kami telah mengoptimalkan pengalaman ini untuk alur kerja yang lebih lancar. Pilih Fabric di objek browser, lalu klik tombol Open Fabric di Property Editor. Di dialog pop-up, pilih Open. Select Material. Pilih file .zfab dari folder Anda dan klik Open. Di jendela pop-up Open Fabric, Anda dapat memilih apakah ingin memuat material yang dipilih atau properti fisik untuk bagian depan, belakang, dan samping kain. Anda dapat memilih untuk menerapkan tekstur depan saja dengan menghapus centang pada opsi tekstur belakang. Klik OK untuk melihat hasilnya di jendela 3D. Simulasikan untuk mengamati perubahan pada properti fisik. Di sisi kanan, di Property Editor, Anda dapat menemukan tombol Swap Front and Back Materials. Setelah klik kiri, jendela 3D akan diperbaharui untuk menunjukkan hasil pertukaran tersebut. Beralihlah ke tab Back dan centang Use Same Material as Front. Anda akan melihat tombol Swap Front and Back Materials menghilang. Hapus centangnya, dan tombol itu akan muncul kembali. Pembaharuan ini mengefisiensikan alur kerja Anda. Muat hanya bagian yang Anda butuhkan dari file .zfab Anda dengan cepat, dan tukar material depan dan belakang secara instan menggunakan alat satu klik baru kami. Pada versi 2026.0, kami sudah mendukung Gigi Ridge Slating Custom.
Pertama, kita perlu menyesuaikan OBG gigi resleting custom ke ukuran dan posisi yang sesuai. Sesuaikan ukuran gigi resleting sesuai dengan dimensi sebenarnya di dunia nyata. Untuk posisi, pastikan titik tumpang tindih dari kedua gigi berpusat pada titik asal koordinat 0,0,0. Kita dapat menyalin dan mirror paste gigi resleting, lalu menumpuknya untuk memeriksa keselarasannya. Hapus salah satu gigi resleting dan ekspor OBG tunggal. Ini akan menjadi file yang digunakan untuk aset gigi custom Anda. Navigasikan ke File dan Export as OBG. Pastikan untuk mencentang kotak tick sebelum mengklik OK. Anda juga dapat menemukan jendela custom zipper tooth dengan membuka menu utama, memilih material or UV, lalu zipper, dan mengklik register custom OBG. Atau Anda dapat memilih resleting di objek browser dan mencari bagian tooth di property editor di bawah. Klik tombol plus di sebelah kanan untuk mendaftarkan gigi resleting custom Anda. Setelah dialog muncul, masukkan nama gigi resleting dan muat OBG-nya. Anda akan melihat pratinjau di sana. Sesuaikan spasi vertikal dengan tepat. Setelah Anda klik OK, gigi resleting custom Anda sudah siap. Fitur baru ini memungkinkan Anda untuk mendaftarkan berbagai macam gigi resleting. Item berikutnya yang ingin saya perkenalkan adalah peningkatan pada print layout. Mulai versi 2026.0, sistem secara otomatis menghitung konsumsi rata-rata per garmen berdasarkan data nesting. Pembaharuan ini memungkinkan Anda untuk memeriksa kos per garmen secara real-time, membuatnya jauh lebih mudah untuk menghitung dan mengelola biaya produksi. Pertama, mari kita beralih ke mode print layout. Untuk memeriksa informasi biaya, buka main menu di bagian atas layar, pilih Production, dan klik BOM Editor. Anda akan melihat bahwa kolom baru, kos per garment, telah ditambahkan di sebelah kanan daftar kain di tengah layar. Untuk menghitung konsumsi, gunakan tab di bagian bawah BOM Editor untuk beralih ke print layout. Atur nesting properties yang Anda inginkan di property editor di sebelah kanan, lalu klik ikon Nest All Patterns di toolbar untuk mulai nesting. Sekarang, klik ikon Nesting Settings. Jika Anda melihat bagian Information di tengah property editor, Anda dapat melihat bahwa nilai average per garment length telah diperbaharui. Terakhir, klik tab BOM Editor kembali untuk meninjau biaya akhir. Berdasarkan data nesting yang baru saja dihitung di Print Layout Editor, kos per garment untuk setiap kain sekarang ditampilkan secara akurat. Saat nesting dengan grain direction diatur ke two-way atau four-way, kini Anda dapat memastikan bahwa semua potongan pola dalam satu bundle, yang berarti potongan dengan ukuran yang sama, mempertahankan arah yang sama. Ini mungkin berkat pengaturan baru One Bundle One Direction. Pertama, pastikan Anda berada dalam mode Print Layout dan navigasi ke Print Layout Editor. Klik ikon Nesting Settings berbentuk roda di toolbar. Kali ini, mari kita coba nesting dengan pola bertingkat. Di Property Editor, klik ikon Select Grading dan atur Number of Garments. Selanjutnya, ubah Grain Direction yang terletak tepat di bawah ke Two-Way atau Four-Way. Anda akan melihat opsi One Bundle One Direction yang sebelumnya berwarna abu-abu menjadi aktif. Klik kotak centang untuk mengaktifkan opsi ini. On. Sekarang klik ikon Nest All Patterns untuk memulai proses nesting. Di menu toggle Garment Display di sebelah kiri, aktifkan Show Grading Random Color, dan di bawah Information Display, aktifkan Show Grain Line. Melihat hasilnya, Anda akan melihat bahwa meskipun keseluruhan nest mengikuti two-way grain direction, semua potongan yang termasuk dalam bundle atau ukuran yang sama, di-nest dalam arah yang konsisten dan terpadu. Mulai versi 2026.0, Anda kini dapat memilih garis referensi spesifik untuk nesting, entah itu pattern outline, seam allowance, atau baseline. Ini memungkinkan hasil nesting yang jauh lebih efisien dan disesuaikan dengan kebutuhan Anda. Di toolbar Print Layout Editor, klik Nesting Settings. Di Property Editor, Anda akan menemukan menu Preferred Outline yang baru ditambahkan di bawah bagian nesting. Anda dapat memilih kriteria yang Anda inginkan dari menu drop-down. Mari kita bandingkan hasilnya menggunakan pattern outline, seam allowance, dan baseline satu persatu. Pertama, saya akan memilih pattern outline sebagai preferred outline. Kemudian klik ikon Nest
Nest All Patterns. Nesting akan dilakukan hanya berdasarkan pattern outline, tidak termasuk seam allowance. Selanjutnya, pilih opsi seam allowance dan klik Nest All Patterns kembali. Kali ini, Anda dapat melihat bahwa nesting mencakup seam allowance yang ditetapkan pada pola. Jika seam allowance dibuat di dalam CLO, opsi ini diterapkan secara default untuk alur kerja yang cepat. Terakhir, mari kita lihat opsi baseline menggunakan file berbeda. Saat mengimpor pola CAD eksternal sebagai DXF, seam allowances terkadang direpresentasikan sebagai baselines. Dalam kasus seperti itu, mengatur preferred outline ke baseline memungkinkan Anda melakukan nesting menggunakan garis-garis tersebut. Sama seperti sebelumnya, buka nesting settings di Property Editor dan ubah preferred outline ke baseline. Klik Nest All Patterns, dan Anda akan melihat potongan-potongan di nest sesuai dengan baselines mereka. Selanjutnya, Tape Measure Tool telah diperbaharui di Print Layout Editor. Anda kini dapat mengukur jarak antara dua titik, memungkinkan Anda untuk dengan cepat memeriksa dimensi cetakan kain atau jarak antara pola-pola. Di toolbar Print Layout Editor, klik ikon Tape Measure Point-to-Point icon. Klik edge dari pola atau titik spesifik manapun yang ingin Anda ukur, lalu klik titik kedua Anda. Seperti yang Anda lihat, green dotted line muncul di antara dua titik, menampilkan jarak yang tepat dalam satuan yang Anda setul. Perhatikan bahwa hanya satu pengukuran yang ditampilkan satu waktu. Jika Anda mengklik titik lain, pengukuran sebelumnya otomatis terhapus dan yang baru dimulai. Untuk membatalkan pilihan Tape Measure Tool, cukup klik ikon kembali atau tekan tombol Escape di keyboard Anda. Sebelumnya, memutar pola di Print Layout memerlukan penggunaan menu klik kanan untuk memilih sudut tertentu. Mulai versi ini, Anda dapat bekerja jauh lebih cepat hanya menggunakan pintasan keyboard. Jika Anda klik kanan pada pola dan mengarahkan kursor ke menu Rotate, Anda kini dapat melihat pintasan yang ditetapkan untuk setiap arah dan sudut. Pilih satu pola atau beberapa pola yang perlu diputar. Sambil menahan tombol Ctrl, tekan right arrow untuk memutar 45 derajat searah jarum jam. Tekan left arrow untuk memutar 45 derajat berlawanan arah jarum jam. Untuk putaran yang lebih besar, tekan up arrow untuk memutar 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Tekan down arrow untuk memutar 90 derajat searah jarum jam. Dengan fitur-fitur print layout yang lebih canggih ini, kami harap Anda dapat meningkatkan efisiensi proses produksi Anda dengan cepat dan mudah. Ada peningkatan lain untuk membantu alur kerja kolaboratif dan presisi Anda dalam lingkungan animation, Marker for Animation Timeline. Dalam proyek animasi, penentuan waktu adalah segalanya. Marker-marker ini bertindak sebagai catatan tempel digital Anda langsung di timeline. Mari kita mendalami bagaimana Anda dapat menggunakan ini untuk menyederhanakan produksi Anda. Untuk memulai, pertama-tama kita harus berada di Animation Editor yang terletak di bagian bawah layar. Lihat Timeline Ruler. Ini adalah area di mana nomor frame Anda ditampilkan. Jika Anda ingin menambahkan catatan dan menandai momen yang tepat untuk garmen, tas, atau barang lunak Anda, cukup klik kanan di Timeline Ruler. Klik Add di bawah grup marker di menu kontekstu. Kotak dialog marker akan muncul. Di sini, Anda dapat memberikan nama khusus pada marker Anda, seperti Start Here, dan mengatur nomor frame yang tepat. Setelah Anda klik OK, Anda akan melihat indikator di timeline. Saat mengarahkan kursor di atas indikator marker itu, Anda akan melihat pop-up dengan nama custom dan lokasi frame untuk referensi cepat. Jika Anda ingin mengedit marker, Anda dapat klik kanan itu dan pilih Edit, atau cukup klik 2 kali. Untuk menyalin dan menempel marker, Anda dapat klik kanan lagi pada marker dan pilih tindakan yang ingin Anda lakukan. Atau gunakan pintasan, Ctrl+C+V, dan Del untuk mempercepat prosesnya. Dan begitulah cara Anda menggunakan animation markers yang baru untuk mengatur proses kreatif Anda dan mencatat komunikasi yang lebih baik di dalam tim Anda. Anda dapat memastikan bahwa setiap bingkai animasi Anda berada tepat di tempat yang seharusnya. Pada versi 2026.0, sebuah fitur baru telah ditambahkan untuk mempertahankan visibilitas garis jahitan atau seam line saat material bulu atau fur materials diterapkan. Sebelumnya, detail ini seringkali terhalang oleh volume bulu. Pembaharuan ini memastikan konstruksi teknis tetap terlihat, meningkatkan kualitas visual dan realisme pada garmen bulu, mainan meluh, dan tekstil rumah. Mari kita lihat cara kerjanya. Saat Anda memilih satu atau lebih jahitan pada garmen dengan tipe kain, diatur sebagai first strand, menggunakan Edit Swing Tool, opsi baru Fur Trimmer akan muncul di Property Editor. Pada bidang thickness ini, Anda dapat menyesuaikan lebarnya dari 0 mm hingga 100 mm. Unit akan based pada pengaturan unit pengguna. Ini menyesuaikan area di mana bulu akan dihilangkan.
Semakin tinggi nilainya, semakin besar area tanpa bulu. Sebagai contoh ini, saya akan mengatur nilainya menjadi 2 cm. Terletak tepat di bawahnya, pengaturan gradation memungkinkan Anda menyesuaikan transisi antara area berbulu dan area yang dipotong atau trimmed areas menggunakan rentang 0 sampai 100. Hasilnya langsung terlihat di 3D window, tapi Anda dapat memeriksa hasil akhir Anda di render window untuk realisme yang lebih. Dengan versi 2026.0, produk bulu Anda lebih realistis dan akurat secara teknis. Ambil kendali penuh atas panjang bulu dan gradasi bulu sambil mempertahankan detail jahitan Anda. Pembaharuan penting lainnya mengenai material bulu dan first trend di versi 2026.0 adalah pengenalan fitur Maintain Graphic on Fur. Opsi Fur Trimmer kini telah ditambahkan ke properti editor grafis, memungkinkan grafis terlihat sempurna di permukaan bulu. Pada versi Close sebelumnya, penerapan grafis ke material bulu sering menyebabkan bulu tumpang tindih dan menutupi grafis, sehingga grafis tidak terlihat di 3D window maupun render window. Misalnya, meskipun jendela 2D menunjukkan tambahan bordir, itu tidak muncul di 3D window. Jika Anda memilih grafis dengan Transform Graphic Tool, Anda akan melihat opsi Fur Trimmer telah ditambahkan di Property Editor. Mulai versi ini, opsi ini akan diaktifkan secara default saat grafis diterapkan pada garmen bulu. Anda dapat mengaktifkan atau menonaktifkan opsi ini dengan mencentang kotak. Ketika Fur Trimmer diaktifkan, seolah-olah bulu telah dipotong di area grafis, memungkinkan grafis terlihat penuh di 3D window dan render window. Perhatikan bahwa tergantung pada bentuk dan parameter bulu, seperti panjang dan tekukan, beberapa area bulu mungkin masih menutupi grafis. Perhatikan hal ini saat bekerja dengan first trend panjang atau material bulu panjang, dan pertimbangkan untuk menyesuaikan parameter jika perlu. Atur band ke 0,25. Selain itu, jika grafis Anda memiliki informasi opasitas, bulu akan terlihat di area transparan. Misalnya, grafis ini memiliki transparansi penuh di tengah, jadi di area spesifik tersebut, bulu akan tetap terlihat. Dengan pengenalan fitur ini di versi 2026.0, Anda memiliki kontrol yang lebih besar atas desain Anda dengan material bulu, baik itu garment, aksesoris, mainan meluh, atau tekstil rumah. Grafis Anda kini akan terlihat sempurna di permukaan bulu, meningkatkan kualitas dan akurasi desain Anda. Pada versi 2026.0, kemungkinan untuk menampilkan POMs di schematic render telah ditambahkan, selain menunjukkan atau menyembunyikan pengukuran spesifik. Tujuannya adalah untuk mendapatkan schematic render yang lebih teknis dan informatif untuk lembar spesifikasi, menunjukkan pengukuran garment Anda secara tepat. Mari kita lihat melalui contoh. Dalam berkas ini, beberapa POMs telah ditambahkan, baik untuk menentukan pengukuran garment maupun penempatan grafis. Saat mengaktifkan schematic render, opsi 2D measurements kini disertakan. Dengan mengklik icon mata, Anda dapat mengaktifkan atau menonaktifkan 2D measurements. Anda akan melihat bahwa pengukuran POM yang sesuai ditampilkan di sampingnya. Jika perlu, Anda dapat mengubah warna garis serta opasitasnya. Opsi ini akan mengaktifkan visualisasi semua POMs yang diterapkan pada proyek. Namun, jika Anda ingin menyembunyikan salah satunya, Anda dapat menemukan icon mata yang sama di samping setiap POM di POM table. Cukup klik pada yang ingin Anda sembunyikan untuk mencapai schematic render yang lebih bersih dan terorganisir. Dengan versi 2026.0, schematic render Anda lebih tepat dan terorganisir dari sebelumnya. Ambil kendali penuh atas visibilitas POMs Anda dan sederhanakan tag packs Anda sekarang. Pada versi Close sebelumnya, mengaktifkan opsi Ground Shadow saat merender gambar dengan material reflektif seperti logam dan kaca, menyebabkan peta environment bayangan tanah muncul dalam pantulan objek. Pada versi 2026.0, kini memungkinkan untuk mengecualikan bayangan ini dari pantulan, sambil tetap mempertahankan bayangan di tanah. Mari kita lihat contoh dari peningkatan ini. Seperti yang Anda lihat, avatar ini terbuat dari kaca, yang dilapisi dengan lapisan logam yang menciptakan efek seperti cermin yang memantulkan lampu. Selain itu, trim pada jaket logam dan juga memantulkan lampu. Di Light Properties dalam render window, mengaktifkan opsi Ground Shadow akan menerapkan bayangan di lantai. Namun, karena bayangan ini memiliki peta environment yang diproyeksikan ke permukaan, ini akan menyebabkan peta terlihat dalam pantulan avatar dan trim. Mulai versi ini, opsi Exclude from Reflections telah ditambahkan di bawah Ground Shadow. Ketika mengaktifkan opsi ini dengan mencentang kotak,
Anda perlu mengklik tombol Interactive Render untuk menerapkan perubahan ini. Anda akan melihat bahwa peta environment bayangan tanah tidak lagi muncul dalam pantulan material kaca dan logam. Sekarang, dengan fitur baru Exclude Ground Shadow from Reflections di Cloud 2026.0, Anda memiliki kontrol yang lebih besar atas desain Anda dengan material bulu, baik itu garment, aksesoris, mainan meluh, atau tekstil rumah. Grafis Anda kini akan terlihat sempurna di permukaan bulu, meningkatkan kualitas dan akurasi desain Anda. Kali ini, kita akan mempelajari tentang halaman konten yang baru saja diperbaharui dan antarmuka ruang kerja yang telah dirancang ulang untuk memberikan pengalaman yang lebih optimal bagi para pengguna Cloud.set. Melalui pembaharuan ini, UI telah ditingkatkan secara signifikan sehingga Anda dapat memahami informasi kunci konten dalam sekejap dan mengakses fungsi-fungsi yang diperlukan dengan lebih cepat. Mari kita pelajari lebih lanjut tata letak baru yang akan memaksimalkan efisiensi kolaborasi Anda. Pertama adalah Overview Section. Ini adalah halaman pertama yang muncul ketika Anda mengunggah file 3D ke Cloud.set. Melalui kolom di bagian tengah, Anda dapat langsung memasukkan dan mengelola informasi utama seperti kategori pakaian. Anda dapat menyesuaikan konten yang akan ditampilkan pada halaman pertama dengan mengklik tombol setting di pojok kanan. Anda juga dapat membaca informasi mendalam pada subtab lainnya, seperti detail, versi, dan konten terkait. Bagian selanjutnya adalah Viewer. Kami telah menerapkan beberapa perubahan pada Viewer 3D Live, termasuk dengan mengklik opsi pertama pada bar geser, pengguna kini dapat menggunakan CLO Quality Render secara langsung di Viewer Live 3D. Dengan mengklik tab di pojok kanan atas, pengguna dapat membaca annotation dan colorways masing-masing. Dengan mengklik bar di samping kiri, pengguna dapat mengelola version upload. Berikutnya adalah BOM. Bagian ini menampilkan Bill of Materials sesuai dengan pengaturan di CLO 3D. Dengan mengklik kanan pada setiap bagian di BOM Sheet, pengguna dapat mengedit data dari setiap BOM. Pengguna juga dapat menambahkan baris kosong untuk mengisi BOM baru yang belum dibuat di CLO 3D sebelum diunggah. Di sebelah BOM adalah POM Section. Sama seperti bagian sebelumnya, ini menampilkan data point of measure sesuai dengan pengaturan di CLO 3D. Di bagian Attachment, pengguna dapat mengunggah dokumen terkait lainnya. Terakhir, Content Analysis akan menunjukkan waktu pengerjaan dari style ini. Comment dan Sharing. Pengguna dapat mengklik tombol di pojok kanan atas untuk berbagi izin sharing permission dan memberikan komentar. Pengguna juga dapat mengecek Activity Log di sebelah menu komentar. Display Mode. Terakhir, pengguna dapat mengklik icon pengguna mereka untuk mengubah tema menjadi Dark Mode. Information Preview. Jika pengguna kembali ke Workroom Level, pengguna dapat mengklik tombol di pojok untuk melihat pratinjau informasi. Dengan pembaharuan di atas, pengguna dapat berkolaborasi dengan lancar untuk pengembangan desain Anda. Terima kasih telah menonton webinar CLO Futur Terbaru versi 2026.0 kali ini.